Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Solusi Ketika Menghadapi Pencobaan. Namun seperti biasa, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan kalau sampai malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu mari urapi kami semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, atau dimanapun jemaat-Mu yang ikut mendengarkan program ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Banyak orang ketika memasuki pencobaan, mereka tidak siap. Mereka bingung apa yang harus mereka perbuat. Ada yang berusaha untuk mencari keluar dengan berbagai cara ya. Misalnya mengandalkan kekuatannya sendiri karena merasa masih mampu. Yang kedua yaitu meminta pertolongan kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga atau manusia-manusia yang lainnya jika kita sudah tidak mampu menghadapinya. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Memang secara teoritis hal tersebut dapat dilakukan, namun tentu saja kurang efektif kalau kita menempuh cara-cara tersebut dengan menurut pikiran kita ya. Bahkan seringkali juga kita mengalami kegagalan ya. Misalnya kayak tadi saya katakan, mengandalkan kekuatan atau kemampuannya sendiri ya. Seringkali pencobaan itu datang atau dimulai dengan hal yang kecil, namun berdampak besar ya. Misalnya saja dalam COVID-19 ini ya, yang sekarang masih kita rasakan, yaitu varietas yang baru, yaitu Omicron ya. Ketika kita datang, COVID yang pertama kali datang, kita semua anggap remeh ya. Banyak negara juga berpendapat demikian ya, merasa bahwa wabah tersebut hanya terjadi di China saja, yaitu tepatnya di kota Wuhan ya. Namun ketika wabah tersebut mulai menjalar ke berbagai tempat atau berbagai negara dan ternyata tidak dapat ditanggulangi dengan baik, barulah kita merasa bahwa COVID-19 ini sungguh berbahaya ya. Kedua yaitu meminta pertolongan kepada manusia ya. Setelah COVID-19 itu berkembang ya, banyak negara tidak sanggup menanggulanginya, maka mereka mulai bernegosiasi meminta bantuan kepada negara China ya, yang mereka anggap sudah berhasil di dalam menanggulangi COVID-19 ini ya. Ternyata ya hasilnya juga tidak memuaskan, karena lain negara, lain pula adat istiadat atau kebiasaan masyarakatnya ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa akhirnya COVID-19 itu malah menyebar ke seluruh dunia ya. Kemudian ketika itu berdoa, karena merasa berbagai cara yang ditempuh itu tidak menghasilkan hasil yang baik, maka mulailah banyak negara-negara, rakyat di negara-negara itu berdoa ya. Kita lihat dulu pertama kali COVID mulai ada ya, banyak yang berdoa di pinggir-pinggir jalan ya, berdoa di rumah ibadah sampai keluar-luar ya, atau beribadah di tempat-tempat pusat perbelanjaan dan seterusnya. Mereka terus berseru-seru kepada Tuhan. Namun hasilnya apa? Ternyata juga Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita ya. Sehingga ya kita lihat mereka mulai putus asa ya, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya ya. Ini dalam skala besar ya, namun hal yang hampir sama seringkali kita alami dalam skala yang lebih kecil ya. Kadang-kadang kita juga mencoba ketiga langkah tersebut ketika kita mengalami atau kita masuk ke dalam pencobaan ya. Walaupun kebanyakan tidak berhasil, namun sebagai manusia kita terus mencoba apa yang kita dapat lakukan pada masa tersebut ya. Nah, itu pemikiran manusia. Hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan Alkitab ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti itu ya. Dan kita hanya akan berkonsentrasi saja hanya pada
beberapa ayat ya. Yang pertama itu Kejadian 41 ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebatlah kelaparan itu di tanah Mesir ya. Kita lihat ada kalimat kelaparan itu merajalela di seluruh dunia ya. Artinya sebenarnya masa itu bukan hanya kita saja yang menghadapinya, tetapi banyak juga orang di dunia ini yang juga mengalaminya dalam masa pencobaan ini ya. Hanya saja mungkin kasusnya berbeda ya, namun intinya adalah sama. Kita masuk ke dalam pencobaan, kita hidup dengan berbagai macam masalah ya. Di dalam kehidupan ini sering juga kita memang menghadapi ya suatu masalah ya, yang sebenarnya juga kita tidak kehendaki ya. Namun kenyataannya suka atau tidak suka kita harus mengalaminya. Maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir itu. Ya, artinya di dalam keadaan yang demikian, yaitu adanya bencana, adanya pencobaan, maka ada orang-orang tertentu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Namun biasanya yang ditolong adalah orang-orang yang berada di sekeliling orang tersebut ya. Sedangkan orang yang jauh jarang yang mau datang ke tempat itu, walaupun sudah tahu bahwa ada kemungkinan mendapat pertolongan dari orang tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki masa pencobaan, biasa kita mencari orang-orang yang dekat terlebih dahulu ya. Apakah itu teman, apakah saudara, tetangga, dan seterusnya untuk meminta bantuan. Namun seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan seperti apa yang kita harapkan. Ketika kita mendengar ada orang yang kita perkirakan sanggup untuk menolong, namun jauh dari tempat kediaman kita, kita juga mulai ragu biasanya, apakah dia mau menolong kita ya. Mulailah kita berpikir dengan berbagai asumsi atau pikiran manusia bahwa kita tidak akan mendapatkan pertolongan karena kita berada di tempat yang jauh. Dia tidak mengenal kita, bagaimana dia mau menolong kita ya. Bahkan seringkali juga kita jadi tidak melakukan apa-apa atau kita diam saja. Dan terus kita berharap mungkin ada suatu ketika datang orang-orang di sekitar kita yang mengetahui keadaan kita dan mau menolong kita ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana seharusnya kita bertindak dalam masa pencobaan, yaitu Kejadian 42 ayat 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu bau berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ya, kalimat setelah Yakub mendengar kabar bahwa ada gandum di Mesir, namun kita lihat hal berbeda apa yang dilakukan oleh Yakub. Ya, ketika dia mendengar kabar bahwa ada gandum di Mesir, Yakub ketika itu yang mengalami masa kesulitan, dia tidak berdiam diri ya, tetapi dia berusaha untuk terus mencari informasi yang berguna bagi kehidupannya. Memang seringkali kita mengalami informasi atau kabar yang banyak di sekeliling kita, namun tidak tahu juga mana yang benar, mana yang salah ya. Untuk itulah kita perlu memilah-milah mana informasi yang dapat dipercaya dan mana informasi yang tidak dapat dipercaya atau yang berupa hoax ya. Kita lihat bahwa Yakub mendapat informasi yang cukup akurat, yaitu bahwa ada gandum di Mesir. Gandum itu berbicara tentang kehidupan, dan Mesir merupakan tempat yang jauh namun tersedia kehidupan. Artinya untuk mendapatkan sumber kehidupan itu kita harus berusaha keras menemukannya.
walaupun mungkin kita harus mengalami berbagai kendala. Jadi maksud firman ini adalah ketika kita masuk dalam pencobaan atau kita menghadapi suatu masalah atau apapun juga, maka kita harus mencari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, ya. Jangan kita mencari ke tempat lain yang tidak menjanjikan apapun juga, ya. Kalau tidak, ya kita hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa harus ke Tuhan Yesus? Yang pertama kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah alasan yang pertama mengapa kita harus mencari Yesus. Sebab Yesus adalah, dikatakan tadi, adalah jalan, ya. Dia yang akan menuntun arah daripada kehidupan kita. Dia akan yang membimbing kita untuk menemukan jalan keluar sehingga kita tidak tersesat. Dia juga yang akan memilih jalan yang terbaik, yang tidak banyak rintangannya untuk mencari atau mencapai jalan keluar yang terbaik, dan seterusnya, ya. Kemudian dikatakan juga kebenaran. Yesus adalah sumber kebenaran. Artinya bahwa jalan yang ditunjukkan itu pasti jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Jalan yang akan membawa kita keluar dari permasalahan kita dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang berkenan di hadapan Allah. Sebab tidak sedikit juga orang yang bisa menunjukkan jalan keluar kepada kita, namun jalan yang ditunjukkan itu bukan jalan yang benar, bahkan mungkin jalan yang sesat. Ya, seringkali kita juga dalam pencobaan ada godaan dari iblis untuk menjerat dan menangkap kita dengan memberikan jalan yang sesat, yang singkat, yang simple, ya. Jalan yang tidak benar, menyimpang dari kebenaran, ya. Misal saya saja, ya, ke tempat-tempat yang disebut dengan orang pintar dan tanda kutip, ya. Kemudian hidup. Apa arti hidup? Artinya jalan yang akan Tuhan Yesus tunjukkan adalah jalan menuju pada kehidupan yang jauh lebih baik, dan bukan jalan kematian untuk menuju api kekekalan. Semua itu bisa Yesus lakukan karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Dia menyelamatkan kita dan dia juga pemilik kerajaan sorga. Kalau kata orang dunia itu banyak jalan menuju Roma, tetapi saya mau katakan, tetapi hanya melalui Yesuslah yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke sorga. Ada amin, saudara? Ya. Kemudian yang kedua yaitu Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi setelah Tuhan Yesus menunjukkan jalan kepada kita, dia juga akan memberikan kelegaan kepada kita. Ini juga yang sangat penting, ya. Seringkali ketika kita masuk dalam pencobaan, maka pundak kita itu merasa begitu berat karena menanggung beban yang begitu besar, ya. Seringkali kita tidak bisa melakukan apapun juga karena beban yang terlalu berat yang telah kita tanggul tersebut, ya. Karena semua tenaga, pikiran, perhatian kita sudah tercurah ke masalah itu. Namun ketika kita datang kepada Yesus, maka dia akan mengambil beban hidup kita itu, sehingga walaupun masalah kita belum selesai, masalah itu masih ada, namun kehidupan kita bisa berjalan dengan normal, ya. Seakan-akan kita sudah tidak mempunyai masalah lagi. Inilah yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun juga, ya. Kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu baik. Kemudian ketiga yaitu Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Keuntungan lain yang kita peroleh adalah kita tidak hanya masalah kita diangkat, tetapi juga akan diselamatkan oleh juru selamat kita, ya. Juru artinya keahlian seseorang, ya, spesialis, ya, orang yang
menentukan. Ya, misalnya kalau saya sebut juru masak, berarti dia ahli sekali dalam memasak. Juru mudi, dia ahli sekali dalam mengemudikan kendaraan, ya. Dan juru kunci, misalnya dialah yang memegang kunci. Ya, jadi Yesus adalah orang yang ahli di dalam hal penyelamatan, atau dialah yang memegang kunci kerajaan surga, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya selain Yesus Kristus. Keempat yaitu Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi dengan mengandalkan Tuhan Yesus, di samping kita telah memperoleh 3 hal yang telah tadi saya katakan, juga kita diberitahu bahwa bahkan kita ditunjukkan, dibimbing sehingga kita tidak tersesat. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita, ya. Di samping itu juga Tuhan, janji Tuhan yang lain adalah bahwa jika kita mengandalkannya, maka kita akan mendapatkan sukacita yang melimpah. Sangat jarang, ya, bahkan susah sekali bagi seseorang untuk bersukacita di dalam keadaan kesesakan atau di dalam pencobaan. Ya, yang ada adalah mungkin wajah yang sedih, yang murung, ya. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan, maka janji itu pasti digenapi. Amin. Ya. Bahkan dikatakan juga dekat dengan Tuhan, maka tangan kanan Tuhan akan menyediakan hikmat senantiasa. Artinya walaupun kita dalam pencobaan, tetapi kita juga bisa merasakan nikmatnya dalam kehidupan ini. Ya, nikmat itu artinya apa? Merasa puas, merasa senang, merasa enak, ya, merasakan karunia Tuhan, ya. Jadi artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan karunia Tuhan tersebut. Hidup kita sudah tidak merasa susah, tidak merasa sedih lagi, ya. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa masalah kita tentu belum selesai. Jadi kita tidak usah menunggu masalah kita itu sampai selesai baru kita merasakan hal-hal yang menyukakan hati kita. Tetapi janji Tuhan, sementara kita menunggu selesainya masalah kita, dan selama itu kita tetap dapat merasakan kasih karunia Tuhan, itu sukacita yang besar, ya. Mengapa? Kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang ayat Yakub yang tadi lagi, ya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Artinya cepat lakukan sesuatu yang berguna, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan membantu kita, maka segera lakukan sesuatu yang berguna untuk mewujudkan hal-hal yang tadi saya katakan. Jangan lagi kita membuang waktu, apalagi hanya berdiam diri. Ya, kemudian kalimat selanjutnya lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ya, kalimat telah kudengar itu artinya kebenaran itu telah menjadi kenyataan. Ya, banyak kesaksian yang telah kita dengar bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, sehingga kita tidak usah ragu-ragu sedikit pun untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pertolongannya. Kemudian pergilah artinya kita harus melakukan sesuatu, kita harus mencari, kita harus mendapatkan kehidupan itu, ya. Berdoa saja memang baik, namun tidak cukup, ya. Kita harus berdoa sambil mengerjakan bagian kita, ya. Jangan juga karena kita sudah berdoa lalu kita diam-diam saja tidak melakukan apapun juga, ya. Yesus berkata, mintalah maka akan kita diberikan, carilah maka kita akan mendapatkan, dan ketuklah pintu maka akan dibukakan, ya. Jadi harus ada 3 syarat juga yang harus kita penuhi di dalam mengerjakan bagian kita, ya. Belilah artinya ada harga yang harus dibayar. Artinya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu ada harga yang dibayar. Misalnya kita harus lebih sering menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita juga harus lebih sering bersekutu dengan Tuhan misalnya. Atau kita juga harus menahan nafsu duniawi kita dengan berpuasa misalnya. Kita harus berhemat, kita harus menahan nafsu makan kita
dan seterusnya. Jadi banyak contoh-contoh di mana kita harus membayar suatu harga ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Arti kalimat supaya tetap kita hidup, ya, artinya bukan kita asal membeli saja, tetapi belilah yang menjadi kebutuhan utama, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, jadi dalam menghadapi pencobaan kita harus berani berkorban. Ya, kesimpulannya bagaimana? Jadi maksud dari ayat ini adalah ketika pencobaan datang, kita harus mengambil sikap, melakukan aksi, ya, lakukan yang pasti, ya, jangan yang masih berupa pembicaraan orang atau berupa isu-isu, apalagi berita hoax, ya. Berusahalah atau bayarlah, ya, untuk semuanya itu untuk mencapai atau keluar dari kita punya pencobaan, ya. Kemudian kita akan melakukan hal-hal apa yang harus kita perlu lakukan, ya. Ya, itu kita lihat dulu. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, ya, seperti yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam kita melakukan bagian kita harus melakukannya dengan setia, ya. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kemudian Yesaya 35 ayat 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebut dengan jalan kudus. Orang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi di dalam kita melakukan tadi, ingat, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Bahkan kita harus berusaha menjalani hidup yang kudus, karena jalan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus itu adalah untuk orang-orang yang tahir, orang-orang yang kudus, ya. Kemudian kita lihat juga di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, jadi kalau kita pun berdoa kepada Tuhan, kita meminta supaya kita dibukakan jalannya, minta ditunjukkan jalan kebenarannya, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, memakai pikiran-pikiran kita sendiri. Dan yang terakhir diingatkan juga untuk takut akan nama Tuhan, ya. Kemudian Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itulah cahaya, dan teguran yang memberi itu adalah jalan kehidupan. Jadi kalau kita masuk ke dalam pencobaan, kita jangan langsung merasa waduh kita pastilah akan dihukum oleh Tuhan. Tidak, ya. Tuhan akan memberikan teguran dengan mendidik kita, sehingga kita bisa mengintrospeksi selama ini kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah benar di mata Tuhan, ya, bukan benar di mata manusia. Ya, karena yang tidak dikatakan bahwa perintah atau hukum Tuhan itu adalah pelita, ya, sedang ajarannya itu adalah cahaya. Ya, sengaja memang saya menggunakan banyak ayat-ayat supaya menguatkan kita, ya. Kemudian Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi kalau Tuhan itu sudah menegur kita, marilah kita kembali ke jalan yang benar, mencari jalan kebenaran kepada Tuhan, ya. Jangan lagi kita cuek atau acuh terhadap didikan, karena dikatakan tadi kalau kita mengindahkan didikan, maka itu menuju jalan kehidupan. Artinya kalau kita itu berusaha mendengarkan suara Tuhan, maka berarti kita berada di jalan yang benar, ya. Kemudian Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Jadi dalam pencobaan itu kita tetap harus berpegang pada Tuhan, berusaha setia sampai akhir. Kalau kita menang, maka Tuhan katakan kita akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Artinya umur kita akan dijaga oleh Tuhan, ya. Kemudian yang terakhir kita lihat yaitu Mazmur 16:11. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada
nikmat senantiasa. Ya, diulangi lagi tadi ya, ini ya. Ya, jadi inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya harapkan dapat menguatkan jemaat Tuhan yang terkasih dalam masa pencobaan ini ya. Karena kita tahu sekarang COVID-19 itu melalui virus melalui tipe yang Omikron itu sudah mulai merajalela lagi, berbagai kota mulai PPKM 4 kembali. Berarti ini ya virus nanti ini belum selesai ya. Kita tentu harus mendukung program pemerintah. Kita harus terus menjaga atau menjalankan protap kesehatan ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan Tuhan malam ini yang akan menuntun kami semua umat kesayangan-Mu untuk terus percaya dan menggantungkan hidup kami di tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang Engkau kerjakan semuanya itu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin.